Selamat sore teman-teman semua, masih semangat? Minta tepuk tangannya dong buat ketiga panelis kita. Tepuk tangannya juga buat Bestari Festival. Jadi kita akan ngomongin soal bagaimana sebenarnya relasi antara proses-proses internal dalam diri kita sebagai manusia dengan keputusan-keputusan kita yang berpengaruh terhadap alam. Gitu. Nah, mungkin ngobrol-ngobrol soal alam. Aku mau bertanya ke Gita, Mas Kun, dan juga Mas Aji. Ke Kak Gita nih, kebetulan hari ini lumayan dingin. Tapi kan seringkali cuaca agak gak menentu ya. Terus kadang panas banget gitu. Terus kalau lagi dingin juga dingin banget. Sebenarnya sebagai mungkin dekat sama isu lingkungan, apa sih Kak yang terjadi sebenarnya dengan cuaca-cuaca ini? Kalau aku tadi mungkin aku juga udah disclaimer, aku mau ngutip jawabannya Kak Cassandra sebenarnya karena tadi udah dijelasin di panel sebelumnya ya. Tapi analoginya mirip kayak gitu sih. Kalau kita melihat bumi sebagai satu entitas ekosistem sama kayak kita ngeliat badan kita, si bumi ini tuh lagi sakit aja sih, lagi meriang gitu sebenarnya. Pada saat kita sakit karena kita di-influence sama virus atau bakteri dari eksternal. Unfortunately, kasusnya bumi, virus dan bakteri eksternalnya adalah kita manusia, iya betul. Jadi pada saat kita di-influence faktor-faktor eksternal dan akhirnya jadi sakit, maka imunitas kita, kekebalan kita, dan apa yang biasanya badan kita lakukan tentunya fungsinya jadi agak berantakan gitu. Kadang-kadang kita ngerasa kedinginan, kadang-kadang kepanasan banget, kadang-kadang sampai keringet dingin keluar, kadang-kadang jadi batuk, jadi pilek. Nah bumi tuh sedang seperti itu, makanya tadi aku baru baca pagi ini gitu berita di US gitu. Misalnya 2 minggu yang lalu mereka masih snow blizzard, hari ini record breaking heat. Oh. Jadi ekstrimnya bisa ekstrim seperti itu gitu. Dan misalnya di Indonesia kita 3 tahun terakhir misalnya jumlah hari terpanas di daerah-daerah di Indonesia itu udah record breaking juga gitu. Tapi di sisi lain banjir di daerah-daerah yang tidak pernah banjir seperti misalnya Hulu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat 60 tahun terakhir, 70 tahun terakhir gak pernah banjir sebesar itu, akhirnya banjir juga. Jadi emang lagi meriang sih buminya. Meriangnya karena apa ya? Karena mungkin keseimbangannya jadinya hilang gitu. Imunitasnya dia, kalau bahasanya bumi itu bahasa teknisnya gitu ya, tapi aku gak mau terlalu teknis. Bahasa imunitas bumi itu biasanya ada daya dukung, daya tampung, dan daya lenting. Jadi kalau daya dukung tuh seberapa banyak bumi bisa mendukung apa yang ada di dalamnya, yang adalah kita, yang adalah all of the beings, not only human tapi juga flora, fauna, semua keanekaragaman hayati, energi yang lain, spirit dan lain-lain. Kemudian pada saat di situ masih bisa didukung, berarti dia juga sebetulnya kalaupun ada yang salah gitu ya dengan apa yang dilakukan dengan external factor yang masuk ke dalam bumi, dia masih bisa melenting, artinya masih bisa sembuh. Tapi kalau daya lentingnya sudah lemah, sudah banyak yang tidak bisa dibalikin lagi, artinya dia juga kehilangan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Oleh karena kerusakan yang tidak bisa dibalikin lagi gitu. Dan menurut scientist, that is what's happening. Kalau kita baca report yang baru-baru keluar, udah banyak banget hal-hal yang sebetulnya merusak daya lentingnya si bumi sendiri sehingga buminya kehilangan kemampuan untuk menyembuhkan diri gitu. Sebetulnya itu sih Kak yang terjadi. Kenapa kita kasihan sih teman-teman petani jadi nggak bisa prediksi lagi ya kapan panen, kapan harus nanam gitu, karena semuanya berubah gitu di banyak tempat di Indonesia sangat terasa. Ya, oke. Nah mungkin kalau banyak riset kan mengatakan sebenarnya yang terjadi di bumi ini karena overconsumption salah satunya ya, manusia mengkonsumsi begitu banyak. Dan salah satu aspek dari overconsumption adalah ketika kita terlalu tergesa-gesa atau menginginkan lebih banyak, menimbun lebih banyak hal-hal yang sebenarnya kita nggak butuh sebanyak-banyaknya. Nah, aku mau nanya ke Mas Aji nih sebenarnya, kenapa sih kita semua kayak tergesa-gesa gitu berlomba, padahal kayak dengan kepuasannya tuh tanpa ujung gitu, kayak nggak pernah puas gitu rasanya. Sebenarnya dari dalam atau secara kolektif ya pada akhirnya apa sih yang terjadi dalam mentalitas manusia sekarang ini? Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan hal itu gitu, atau menjawab hal itu. Sebatas yang saya alami dan pelajari, pertama kondisi bumi seperti yang disampaikan tadi mempengaruhi kondisi mental kita. Kalau kondisi bumi ini memang ekstrim sekali berubahnya, maka perasaan kita pun juga akhir-akhir ini akan mudah seperti itu. Kalau memang kita peka melihat kondisi diri kita, apa yang ada di luar mempengaruhi apa yang ada di dalam, dan vice versa, apa yang ada di dalam akan terekspresi keluar. Itu satu. Yang kedua, kita perlu melihat dulu bahwa
Kenapa kita overconsumption atau tergesa-gesa menimbun ini dan itu? Betapa agresifnya kita, karena kita perlu sadar dulu bahwa kita ini batinnya terkondisi. Pikiran kita terkondisi. Sejak kita kecil, kita ini memang diajarin untuk agresif. Sejak kita kecil, kita diajarin untuk berkompetisi. Tidak mau kalah, jangan mau kalah. Kalau bisa menang, harus punya lebih banyak lagi, berprestasi lagi. Dan begitulah kondisi kita. Hanya saja ekspresinya berbeda-beda. Ada yang terekspresikannya dengan ingin berkuasa lagi. Ada yang terekspresikannya dengan mungkin kepengen terkenal, menambah followers. Ya, kekuasaan dalam berbagai bentuk ya. Bukan hanya itu aja, tapi mungkin dalam keluarga, dalam ruang lingkup kecil pun mungkin setiap kita ada keinginan untuk berkuasa, sehingga kita sadari dulu bahwa setiap kita batinnya terkondisi kaku untuk lebih banyak lagi, lebih keren lagi, lebih oke lagi, dan sebagainya, lebih. Yang berikutnya, yang ketiga, bicara tentang sosial media. Ya. Setiap kali kita buka sosial media, kita melihat, contoh Instagram, kita melihat, oh kok teman saya ini kok hidupnya keren banget ya, oh kok ada prestasi ini ya, kok hidupnya pokoknya ure banget, banyak kemewahan, banyak mungkin keinginan-keinginan kita yang tidak terwujud tapi dia lakukan. Kalau kita lihat di Instagram seperti itu, padahal itu mungkin 0,001% di hidup ini, atau 0,001% dari semua manusia yang melakukan itu. Maksudnya banyak orang hidupnya ini sebenarnya biasa-biasa saja kok teman-teman. Tapi kenapa kita insecure gitu ketika bangun tidur, kita baru leyeh-leyeh di sofa, baru menguap, wah buka Instagram, kok ini hidupnya keren-keren semua ya. Dan kita mulai insecure gitu. Padahal itu hanya sedikit sekali orang yang seperti itu. Mayoritas orang, kebanyakan orang sebenarnya hidupnya biasa-biasa saja. Itu kalau di Instagram. Kalau kita buka di Twitter, seolah-olah hidup ini semuanya isinya konflik semua. Konflik semua. Berantem. Tekanan rating. Mulu berantem. Tekanan darah. Perangnya nun jauh di sana itu kelihatannya kalau kita buka Twitter itu kayak di depan mata kita gitu. Itulah karakter Twitter ya kan. Berbeda dengan karakter TikTok. XX mas, bukan Twitter lain. X. Terima kasih atas koreksinya. Lalu kita buka TikTok, kok semuanya sebab happy ya? Joget semua ya? Iya. Meskipun ada kalanya nangis-nangis sih. Iya, nangis-nangis juga, benar Mas. Iya. Nah, oke, skip. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah ternyata sosial media juga sangat mempengaruhi gerak batin kita, sehingga kita menjadi lebih banyak, kepengen punya lebih banyak lagi, tidak bisa cukup. Dan terakhir, ini mungkin hal yang menarik yang ingin saya sampaikan adalah kultur atau skena menyimpan. Dulu sebelum ada kulkas, sebelum ada media untuk menyimpan, yang kita makan waktu hari ini, ya udah kita habiskan, kita cukupkan hari ini. Tapi ketika manusia mengenal adanya ruang penyimpanan, bukan hanya kulkas, tapi apapun, termasuk menyimpan uang, termasuk menyimpan file dan sebagainya, itu kayak kita, oke, dapat lebih banyak lagi, simpan aja, nanti jangan-jangan besok kita butuhkan. Sehingga kultur atau skena ruang penyimpanan ini justru membuat manusia, kita termasuk saya, menjadi semakin serakah. Begitu kurang lebih. Ya, waduh, lu tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Saya cancel deh iCloud saya supaya nggak nyimpen file banyak-banyak. Nah, termasuk gitu ya. Jangan dong Fit. Oke, kalau di beberapa lagu yang Mas Kun buat dan juga Mas Kun nyanyikan, kayak lagu Selaras yang sama Nadine, terus juga Jangan Melamun Saat Hujan, kan ada pesan-pesan gimana kita bisa selaras nih sama lingkungan atau sama alam gitu. Nah, Mas Kun sendiri melihat kondisi sekarang manusia mungkin sudah jauh dari alam, dan mungkin dari pengalaman Mas Kun sendiri ya tentang alam, bagaimana hubungan manusia dan alam, dan bagaimana alam mungkin menginspirasi Mas Kun juga untuk menciptakan lagu-lagu tersebut. Yang jelas kita seniman itu kan menangkap, bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Saya tidak mungkin membuat sebuah karya ketika saya tidak
benar-benar merasakannya gitu. Jadi apa yang saya rasakan pada saat itu terrefleksi dari karya-karya saya. Dan saya juga suka nonton dokumenter, saya suka nonton podcast orang ngobrol gitu tentang banyak hal gitu. Dan salah satu yang paling sering dibahas adalah ya tentang bagaimana krisis iklim ini sudah sangat mengkhawatirkan buat kita gitu, yang kita sudah melewati 1 derajat itu ya, Pak ya, 1,5 derajat itu sudah irreversible gitu. Apa yang bisa kita lakukan, jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya kita sebagai seniman itu juga, karena saya punya pendengar, saya punya orang-orang yang saya bertanggung jawab pada apa yang mereka konsumsi dari musik saya gitu. Jadi ya saya merasa bahwa apa yang saya pelajari paling tidak ada 1-2 hal, walaupun tidak by kontekstual, tidak ada di liriknya langsung dijelaskan gitu, menjelaskan soal itu, tapi bisa jadi turunan-turunannya saya kerjakan bersama dengan mereka. Tapi dari musik harus, menurut saya kan pilihannya beda-beda, menurut saya harus membangun pintu kesadaran itu ke pendengar saya gitu pada akhirnya. Jadi ya alhamdulillahnya yang saya konsumsi untungnya hal-hal yang Hal yang bijak. Iya pada saat itu jadi gitu. Ya, kemarin pas akhir tahun ya, awal tahun ya. Awal Itu tahun. di alam terbuka juga ya. Boleh diceritakan sedikit Mas, pemikirannya kenapa mau mengadakan itu di alam terbuka Iya. dan di Jadi ini dari pemikiran yang sederhana, kayak banyak yang saya pelajari gitu soal kesehatan manusia, apa sih yang memulai kesehatan manusia selain apa yang kita konsumsi. Pertama itu yang sangat penting yang saya pelajari ya. Yang kedua adalah tidur ternyata. Jam tidur yang benar, pola tidur yang benar, di waktu yang benar, dalam jangka waktu yang benar itu sangat penting. Saya bikin konser jam 5 subuh. Itu awalnya ya saya nggak yakin gitu siapa yang mau datang konser jam 5 subuh. Open kit 3:30. Udah datang ya. Ya harapannya memang yang paling bagus kan tidur. Profesor Huberman ada di YouTube-nya, dia sering membicarakan soal tidur dan bagaimana memperbaikinya. Itu paling bagus di bawah jam 11. Teman-teman pasti udah tahu. Jam 9 bangun subuh, merasakan udara pagi dan segala macam, itu hal yang sangat-sangat bagus. Dan berangkat dari situ, dan waktu itu memang acaranya juga tahun baru. Jadi tanggal 1 Januari, saya bikin 1 Januari jam 5 pagi. Jadi sunrise pertama di tahun itu. Ide yang cukup, kalau saya tidak bergerak secara independen, mungkin secara hitung-hitungan bisnis juga nggak masuk, nggak ada yang mau mungkin ya. Iya. Untungnya saya bergerak dengan independen dan ya saya harus berterima kasih pada banyak orang yang membantu di situ. Akhirnya disupport oleh banyak orang. Awalnya kita cuma hanya 150-200 orang. Terus tiba-tiba setelah kita post ternyata besar ininya, termasuk besar di sosial media, akhirnya kita pindah di tempat yang sama sebenarnya, cuman lapangan yang berbeda, ada lapangan yang lebih kecil, terus kita pindah ke lapangan yang lebih besar. Dan yang datang kemarin waktu checker sampai 2.400 orang. Itu saya cukup kaget. Cukup kaget itu. Ya, tapi berarti keinginan orang untuk terkoneksi sama alam sebenarnya besar gitu ya. Bahkan menikmati musik pun di tahun baru subuh-subuh gitu ya, ternyata 2.000 orang gitu mau datang di alam terbuka gitu. Dengan juga siapa tahu hujan, siapa tahu kan nggak tahu ya. Iya. Itu kekhawatiran yang katanya setiap tahun baru itu biasanya hujannya tuh dilempar di paginya gitu. Itu udah khawatiran kita. Terus jam 12 sempat hujan rintik-rintik, tapi alhamdulillah nggak tahu jam 3 tuh tiba-tiba terang sampai jam 9 pagi. Iya. Dan kita waktu itu juga ada pasar urupnya kan, ada teman-teman Sanustra juga bikin, ada teman-teman Mindful Act juga yang mengisi di situ. Jadi kita berharap sih bisa sampai panjang ya, maksudnya kita butuh bukan hanya sekedar buat saya performnya, tapi di situ ada pasar urup, ada UMKM yang punya frekuensi yang sama, mereka juga peduli dengan lingkungan gitu, yang kita ajak di situ. Jadi bisa menyebarkan spirit yang sama, dan alhamdulillahnya sampai jam 9 jam 10 cuman gerimis doang, itu masih terang. Gitu. Ya. Oke. Nah, ke Kak Gita nih. Tadi dengan tadi kita banyak bicara soal
pribadi gitu ya, Ya. konsumsi pribadi, overconsumption, mentalitas pribadi atau keinginan manusia-manusia untuk berkoneksi sama alam gitu. Tapi kalau dari yang mungkin Kak Gita pelajari atau Kak Iya. Gita pahami gitu, ada nggak sih hubungan atau direct relations antara perilaku tadi manusia yang tidak pernah merasa cukup, lalu ada ya tadi keinginan-keinginan, sebenarnya keinginan-keinginan yang lebih mendasar untuk terkoneksi sama alam, tapi seringkali tidak terwujud gitu ya, dengan kerusakan lingkungan atau yang terjadi sama lingkungan kita belakangan ini. Kalau aku bisa jawab itu kayak 100% ada sih 100% sebetulnya. Tapi maksudnya ini aku coba dipecah jadi dua kali ya. Kalau kan perasaanku sendiri gitu ya. Apa yang tadi diceritain sama Mas Kun sama Mas Aji. Mungkin tadi di sesi panel sebelum ini juga hampir semua menunjukkan bahwa keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dari mulai lingkaran yang paling kecil, diri kita sendiri gitu. Pagi ini kita mau ngopi, kopinya dari mana? Itu aja udah satu keputusan yang akan menentukan sebetulnya apakah kopinya teman-teman ini adalah kopi yang sebetulnya dampaknya positif atau negatif terhadap lingkungan. Dampaknya positif atau negatif terhadap seluruh petani, karyawan, staf, logistik dan lain-lain yang ada di rantai pasok. Kemudian apakah dia positif atau negatif sebetulnya kepada skenario makroekonominya Indonesia gitu sebetulnya. Karena walaupun kita ngerasa ini keputusan satu orang, tapi sebetulnya satu orangnya Indonesia, kalau kita ngitung demografinya milenial sama Gen Z aja, ada 190 juta. Ya. Jadi kalau semuanya pilih satu jenis kopi, dan kebetulan kopi itu adalah kopi yang dampaknya jelek buat lingkungan karena dia ditanam secara monoculture, dia diproduksinya dipaksa gitu ya. Kemudian pengolahannya pakai energi yang tidak bersih. Maka ya dampaknya itu sebetulnya menunjukkan bagaimana skenario makroekonominya Indonesia gitu sih. Jadi dari keputusan kecil yang kita anggap remeh setiap hari seperti apa yang kita masukin ke dalam badan kita. Tadi Kak Nadia ngasih contoh nasi gitu ya. Karena tadi Mas Aji ngasih contohnya nguap di sofa, saya ngasih contohnya kopi gitu. Tapi itu aja jadi refleksi bagaimana semuanya saling berkait. Nah, yang sering kita lupa sebetulnya di situ kita merasa ya udah sih kalau yang sengsara. Ini maksudnya ini nature-nya manusia ya. Karena kan aku percaya banget manusia itu tidak serta-merta langsung peduli sama orang lain gitu sebetulnya. Mungkin yang pertama dia pedulikan ya diri sendiri gitu. Jadi mungkin kalau resiko yang ditanggung sama keputusannya dia itu jauh banget. Misalnya iya nih kebun kopinya kamu, ya kebun kopi dari label yang kamu pilih itu menyebabkan kebakaran hutan di Papua gitu. Dan kamu tinggal di Jakarta. Mungkin kamu kayak ya udah sih jauh banget juga jauh. Gitu kan. Maksudnya mungkin gak ngaruh juga sama aku gitu. Tapi di sisi lain kita juga mesti sadar bahwa tipe barang yang menyebabkan hal-hal seperti itu sebetulnya kualitasnya itu buat badan kita sendiri itu tidak baik gitu. Bisa dilihat dari perbandingan nasi yang tadi gitu. Pada saat dia ditanam dengan cinta, ditanam dengan bebas bakar, bebas pestisida, bebas kimia, maka buat badan juga lebih baik. Nah ini sama aja sih, sama keputusan-keputusan kecil lain yang kita ambil setiap hari. Yang paling dekat buat aku contohnya itu adalah makanan dan minuman. Kenapa? Karena itu yang langsung masuk ke badan gitu. Tentunya kita juga bisa pilih fashion, kita bisa pilih cara traveling, kita bisa pilih macam-macam. Tapi menurut aku makanan dan minuman itu contoh yang paling nyata. Karena we make decision every single day. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat 3 circle yang paling kita sayang nih sebenarnya. Kalau kita anggap kita mengencourage rasa egoisnya manusia dan rasa ya emang egois aja sih, kayak saya sendiri gak terlalu percaya sama altruism gitu soalnya. Biasanya kita sayang sama 3 circle aja. Kita sayang sama diri sendiri, kita sayang sama bloodline kita yang ada hubungan darah gitu, dan kita sayang sama chosen family kita, sama keluarga yang kita pilih. Nah tadi Mas Kun kasih analogi gitu. Yang disayang adalah para pendengarnya dari his chosen family. Makanya dia merasa bertanggung jawab gitu sama para pendengarnya. Nah 3 circle ini aja sih Kak David yang sebetulnya aku percaya bisa menunjukkan sekali hubungan antara kalau kita tidak peduli dengan kesehatan alam, maka sebetulnya yang akan dirugikan kesehatannya itu adalah 3 circle yang paling kamu sayang, yang paling kamu cintai. Jadi gak usah peduli sama orang-orang yang emang gak ada hubungannya sama kamu. Cukup pikirin aja kalau sampai itu terus keputusannya, maka yang akan susah makan ibu kamu, yang akan susah nafas anak kamu, yang akan susah mandi kalau buat aku karena suami aku keringetan jadi dia sering mandi adalah suami saya gitu. Jadi ya saya nggak pengen itu terjadi gitu. Makanya
jangan terlalu takut sama kompleksitas karena Ya. sebetulnya esensinya sangat simpel gitu. Ya. Gitu sih Ya, kalau jadi dari aku. nggak perlu mikirin yang jauh, sebenarnya being selfish dalam skala itu bisa mengarahkan kita ke Iya. arah yang lebih. Karena aku percaya cintanya lebih tulus. Oh ya. Kalau sama 3 lingkaran itu, makanya kalau lagunya Mas Kun bilangnya kayak cinta paling tinggi maknanya, setuju Mas. Tapi pada circle terbatas saja gitu. Tepuk tangan dong buat Kak Gita. Saya melanjutkan bertanya ke panelis berikutnya, ke Mas Aji nih. Nah tadi kayak Gita bilang bahwa sebenarnya ada hubungan nih kan antara hubungan pribadi, keputusan-keputusan pribadi dengan kondisi alam gitu. 100% kalau tadi kata Gita. Nah tapi dunia sekarang kan chaos, distraksi gitu ya. Terus seakan-akan kita tuh berusaha menutupi sesuatu dalam diri kita dengan konsumsi-konsumsi tadi gitu ya. Ada lubang gitu. Nah mungkin kalau Mas Aji bisa membagikan tips buat teman-teman semua yang hadir di sini, gimana sih menangani internal prosesnya itu sendiri supaya kita juga nggak gerusa-gerusu nih Mas. Jadi sebelum mungkin masuk ke konsumsi dan segala macam ya. Dari berbagai tips yang ada, saya rasa saya relate dengan apa yang disampaikan Gita, bahwa yang sebatas yang saya tangkap adalah dari berbagai tips yang ada, kita perlu sadar bahwa mulai dari diri sendiri. Sayangnya, kita manusia punya kecenderungan untuk agak susah ini, ngurusin diri sendiri nih. Sehingga kenapa kita, barangkali termasuk saya gitu, ya bukan saya perkecualian ya, saya pun juga ada dorongan untuk kelihatannya lebih enak ini ngurusin orang lain, ngurusin rumah tangga orang lain gitu. Karena kita ada kalanya itu kayak takut sekali menghadapi kehidupan diri kita sendiri. Kok kehidupan kok gini banget ya gitu. Dan kita bahkan menyerah gitu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Sehingga terproyeksi, tercermin dengan ya udahlah ngurusin orang lain aja gitu. Nah, tipsnya salah satunya adalah begini teman-teman. Simpelnya adalah creating space. Ciptakan jeda, berhenti sejenak. Seperti tadi kata kita misal minum kopi, berhenti sejenak, sadari kopi ini dari mana ya? Kalau sebelum ini tadi beras misal. Atau apapun yang kita konsumsi, pernahkah kita berhenti sejenak, creating space? Kita sadar penuh hadir utuh di sini kini dan mulai merenungkan dampak dari konsumsiku ini sejauh apa ya? Apa yang saya makan ini dampaknya buat kesehatanku apa ya? Itu tips praktisnya. Hanya saja kita perlu melihat why, kenapa kita susah seperti itu. Karena di hidup ini, kan kalau kita lihat secara sederhana, ada surface things dan in-depth things. Surface things, hal-hal yang ada di permukaan, a lot of objects, lot of things di hidup kita. Misal relasi dengan orang tua, relasi dengan keluarga, relasi dengan anak, relasi dengan pasangan, relasi dengan mantan, relasi dengan selingkuhan. Aman. Relasi dengan rekan kerja, relasi dengan sosial media, dan kita sadar atau enggak bahwa a lot of object, lot of things itu mereka berteriak untuk kita perhatikan. Politisi, setiap politisi berteriak, perhatikan aku dong, perhatikan aku. Banyak baliho, banyak banner, semuanya berteriak sebenarnya. Perhatikan aku, perhatikan aku. Di dunia saya, praktisi kesehatan mental, healer, semuanya juga berteriak, menawarkan diri, ayo ikut seminarku, ikut trainingku. Jadi kita dikepung oleh berbagai pihak. A lot of things itu tadi berteriak untuk minta perhatian kita. Apa akibatnya? Kita jadi kayak, oke, kita nggak pernah bisa jenak gitu, ya. Kita kayak setiap momen, setiap detik itu, oke. Oh, telepon ini. DM itu udah belum dibalas ya. Ini kayak Instagramnya David deh. Gitu ya, Ben. Dan ini tuduhan-tuduhan ini. Jadi tuduhan-tuduhan. Jadi banyak distraksi yang kayak kita berusaha untuk melayani distraksi itu terus menerus. Dan apa akibatnya? Karena banyak distraksi, kita jadi orang yang agresif. Karena kita kelelahan. Kita kayak udahlah,
Udah kalau misal di dunia kerja, wah ada ini, udah pokoknya pecat semuanya. Agresivitas muncul di situ karena ketergesa-gesaan, kan karena kita terus berasa di kondisi yang terhimpit. Bukan hanya di kantor, mungkin di keluarga juga seperti itu. Mungkin anak pasangan yang mungkin dia berkeluh kesah hal yang sederhana karena kita merasa kelelahan. Jadi yang muncul ada agresivitas. Dan bisa bayangkan teman-teman, ketika kita terus berada di kondisi yang banyak sekali object of things yang kita urusin, yang muncul di diri kita adalah rasa takut. Dan ekspresi dari rasa takut, apapun respon yang muncul based on fear, akan creating suffering. Kembali lagi, bisakah kita creating space? Karena itu salah satu tipsnya yang bisa kita lakukan. Bisakah kita berhenti sejenak, creating space, dan mulai sadar, yang saya konsumsi ini, kata-kata yang saya keluarkan, komen saya di sosial media, dampaknya seperti apa ya? Begitu. Jangan pilih berdasarkan ketakutan tadi Mas ya. Kau nyerempet lagi nih kelihatan. Nyerempet lagi nih kelihatan. Gak apa-apa. Biarlah David ini berbagi kegelisahan. Kita kan lagi creating space buat dia. Oke, ke Mas Kun nih. Tadi Mas Aji bilang soal keterkondisian di mana kita jadi seakan-akan tergesa-gesa gitu karena kita terhimpit dan hidup di Jakarta gitu ya di ibu kota ini seringkali dengan kondisi lingkungan tadi ada nafas juga ada Nathan juga cerita soal polusi udara dan segala macam. Nah, kalau Mas Kun sendiri pengalaman pribadi atau mungkin bersama keluarga gitu, bagaimana menemukan kejernihan dalam berpikir ketika tadi dalam kondisi terhimpit oleh situasi-situasi polusi dan segala macam yang ada di Jakarta, Mas? Apa yang dilakukan gitu? Apa yang dilakukan? Bisa sama keluarga. Apa ya yang kita lakukan ya? Biasanya yang jelas mungkin seperti standarnya keluarga lain. Karena kita sadar bahwa kondisi di Jakarta itu, bahkan saya itu kalau sore pengen ngajak anak buat jalan-jalan di sekitar komplek itu aja harus ngecek air quality dulu gitu. Yang sesedih itu ya tinggal di sini gitu. Ya akhirnya kita ya liburan paling nggak liburan gitu untuk menjernihkan pikiran untuk bisa ketemu dengan hal yang dia nggak ketemu karena ketika kemarin kita sempat habis urup itu sekeluar saya bawa keluarga saya terus di Jogja keliling bisa ketemu pantai bisa ketemu laut bisa ketemu gunung dan segala macam refresh banget bener-bener kerasa refresh banget ya tapi nyambung sama dibilang Mas Aji sih kayak ada keterburu-buruan gitu kadang kalau kita di sini ya gitu rasanya melambat sedikit. Ya, ternyata mencari kejernihan lewat melambat tadi ya. Iya. Sayangnya kalau di Jakarta gak susah dicari jadi mungkin perlu liburan. Mungkin jadinya perlu liburan. Oke, saya ingatkan lagi kita masih punya waktu untuk bertanya. Aku akan nanya satu round pertanyaan lagi tapi dengan sangat singkat supaya teman-teman bisa punya waktu bertanya ke Kak Gita nih. Perilaku-perilaku supaya kita bisa hidup lebih green. Ada contoh-contohnya nggak? Green behavior atau tips aja buat teman-teman semua. Ini nomor satu adalah aku tidak akan menggunakan kata green lagi. Ya. Karena kan ini bias ya. Maksudnya ada green economy di luar economy. Jadi biasanya aku pakainya kata-katanya sekarang tuh restoratif gitu. Oke. Kalau aku boleh refleksi sedikit sama apa yang berusaha dilakukan gitu. Mungkin 3 hal yang aku ajak teman-teman bareng-bareng buat mencoba. Itu nomor satu tuh kadang-kadang kita memang terkait shifting gaya hidup gitu misalnya ya. Untuk lebih lestari, lebih ramah lingkungan, ramah sosial. Itu kadang-kadang kita selalu fokusnya tuh ini tuh peduli alam sama dengan peduli lingkungan. Tapi kita juga lupa bahwa sebetulnya ini sama juga peduli sama manusia sih. Yeah. Jadi mungkin mindsetnya adalah it's not a journey buat menyelamatkan bumi gitu. Tapi ini journey untuk menyelamatkan manusia supaya gak diusir sama bumi. Sehingga mungkin ownership kita terhadap perjalanan itu jadi lebih enak gitu. Jadi pertama mindsetnya di shift dulu.
Ini tentang menyelamatkan kita sendiri, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang punya hubungan darah, dan siapapun yang sebetulnya kita pilih gitu untuk dicintai. Ya. Begitu kita masuk ke mindset itu, kita juga jadinya harus menyeimbangkan antara berpikir dengan semua jenis pengetahuan kita gitu untuk mengambil keputusan. Bukan cuma dari sisi pikiran, data gitu ya, dan analisa, tapi juga hasil kita observasi. Artinya kita pelan-pelan melatih juga semua senses kita, seperti di Bestari hari ini, semua panca inderanya dilatih untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak. Tapi kita juga jadi berani untuk mengikuti perasaan kita, belajar mendengarkan perasaan dan juga mempercayai intuisi gitu. Karena kadang-kadang karena kita memisahkan itu, kalau orang percaya feeling, percaya intuisi, suka dibilang lu gak logis lu gitu. Padahal sebetulnya itu satu kesatuan menurutku gitu. Dan latihan untuk berpikir seperti itu akan memudahkan kita untuk melihat perubahan perilaku itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Itu sebetulnya mengingatkan kita aja tentang sesuatu yang kita udah lupa. Betapa satunya kita dengan alam dan sesama gitu. Dan juga pencipta ya. Nah yang terakhir yang lebih praktikal. Sebetulnya bisa mulai dari lebih kenal diri sendiri sih kalau aku gitu. Lebih kenal diri sendiri. Biasanya kalau orang suka bilang cuma bisa tuh bukan. Yang efektif itu coba gali 2 hal gitu. Apa sih yang bikin kamu tuh happy banget atau seneng banget atau excited banget gitu tentang perubahan perilaku ini, atau apa yang bikin kamu tuh marah banget, isu apa sih gitu, misalnya isunya batu bara gitu, atau isunya kayak gue gak bisa dapat makanan yang sehat padahal teman-temanku tuh punya autoimun gitu, atau apalah yang bikin marah banget gitu, dan mungkin menggali dari situ, mulai dari situ sebagai starting point supaya ada bensinnya. Nah begitu kamu nemu bensinnya, bener banget yang katanya Bestari nih, makanya aku kalau posting tentang Bestari selalu pakai hashtag yang kamu gak sendirian gitu. Jangan pernah merasa sendirian, dan sekarang mungkin lebih gampang untuk mencari circle-circle-nya kan. Mau lewat sosial media, mau antar teman dan lain-lain, tapi percayalah tidak akan ada perjuangan itu yang sendirian. Jadi begitu nemu bensinnya, langsung cari gimana caranya berkoloni, dan dengan koloni itulah dari hal-hal yang kecil bisa jadi hal-hal yang besar, tapi kamu tetap bisa egois. Gitu sih. Oke, terima kasih Gita. Ke Mas Aji, tadi mungkin ada tips dari Gita, mulai dari diri sendiri, dan seringkali yang dimulai dari sendiri itu sayangnya kecil-kecil gitu ya. How to celebrate small wins. Bagaimana kita bisa merayakan pencapaian-pencapaian kecil. Oh, saya bisa bangun pagi hari ini, bisa olahraga, bisa misalnya tadi menikmati kopi yang enak gitu. Gimana caranya sih kita bisa satisfied dengan those small wins? Kita perlu pahami dulu bahwa pikiran kita itu terbagi menjadi 2 secara simpel. Yang satu adalah thinking atau pikiran itu sendiri, thinking mind. Yang kedua adalah kesadaran. Nah, selama ini kita itu terbiasa menggunakan thinking mind kita, pikiran kita. Masalahnya, pikiran kita itu suka sesuatu yang besar, kemenangan-kemenangan besar, prestasi-prestasi besar, sesuatu yang grande, sesuatu yang wah. Karena itu kayak nyenengin aja gitu, memuaskan aja gitu. Dan kita terus seeking untuk sesuatu yang wah, sesuatu yang besar. Berbeda dengan kesadaran kita, awareness mind, dia senantiasa menyadari hal-hal kecil. Untuk itu, menjawab pertanyaan dari David tadi, kita perlu mengakses kesadaran kita. Salah satunya dengan duduk diam, creating space, sehingga di momen ini saja, mungkin tidak ada sesuatu yang grande, bukan sesuatu yang wah, tidak ada sesuatu mungkin konser besar atau mungkin sebuah pameran yang mewah. Kalau kita merujuk ke seni, kan ada seni dengan karakter yang wah, yang grande. Tapi kalau teman-teman peka, kalau kamu peka, ada seniman-seniman yang justru antitesanya. Dia menampilkan sesuatu yang kecil, sesuatu yang daily things, sesuatu yang biasa. Dan itu part of our life. Nah, di momen ini saja teman-teman, saya ajak teman-teman sekarang ini, berhentilah sejenak. Doing nothing. Hanya sadari saja momen ini. Kamu melihat tanaman itu, kamu melihat cahaya, kamu menyadari nafasmu. Dan itu the richness, kekayaan, sebuah keindahan yang tiada batasnya di present moment kan. Tapi selama ini kita terus berambisi untuk next moment. Selanjutnya apa ya?
saking kita berambisi untuk meraih kemenangan-kemenangan besar, jadinya kita mengabaikan langkah-langkah kecil kita. Dan itu justru akan menjadi penyesalan yang besar di kemudian hari. Untuk itu, tips dari saya, saran dari saya sebagai teman, bukan saya sebagai ahli, hanya sebagai temanmu saja, saran buat kita semua, luangkan waktu untuk berhenti sejenak dan sadari hal-hal kecil, hal-hal yang biasa. Kamu bahkan di rumah tidak perlu liburan ke negara yang mewah, bahkan kamu di rumah, mungkin kamu di ruangan yang itu-itu saja, kamu bisa sadari pojokan itu kamu amati. Kamu lihat kursimu, kamu lihat meja, kamu lihat orang-orang di rumah yang mungkin selama ini di tengah kesibukan kamu abaikan. Creating space, stillness and presence. Ya, itu yang kita butuhkan. Tepuk tangan. Ya, jadi gitu caranya merayakan kemenangan-kemenangan kecil. Nah, ke Mas Kun, ini pertanyaan terakhir sebelum kalau kita punya waktu untuk ke audiens. Mas Kun nih, tadi kita bicara soal alam, soal keputusan-keputusan pribadi kita gitu. Tapi sebenarnya dari semua ini, apa sih hubungannya tentang bagaimana akhirnya itu membawa kita ke perjalanan ke titik nol atau kembali ke dalam sebenarnya bertemu dengan diri kita sendiri. Aku nggak tahu, mungkin Mas Kun punya pengalaman juga melalui proses yang akhirnya melalui proses mencintai alam, menyadari soal masalah yang terjadi dengan alam, sampai akhirnya bertemu sama diri sendiri justru pada ujungnya. Iya. Aku banyak belajar juga dari Mas Aji ya tentang bagaimana kita merasakan, bagaimana kita menyadari present moment itu, terutama dalam berkarya juga. Sebagai seniman tuh pasti ada namanya sophomore syndrome. Jadi ketika kita punya satu karya yang lumayan gitu ya, punya penerimaan yang oke, di karya berikutnya itu pasti wah bebannya kayak aduh gimana nih ya nanti menandingi ini segala macam. Nah, sebagai seniman saya butuh masuk ke titik nol. Ke titik nol itu adalah dia dengan tidak memikirkan yang di belakang dan tidak mengharapkan apapun yang ada di depan. Disitulah yang ketika saya paling merasa tenang, bisa menemukan diri sendiri. Dan setelah itu timbul, ternyata yang keluar dari dalam diri itu adalah rasa cinta. Rasa cinta, dan rasa cintanya itu ternyata menjalarnya kemana-mana. Tadi kalau Mas Aji bilang sesuatu yang didasari oleh rasa takut ya, Fira Mas, jatuhnya akan menjadi creating suffer. Setuju banget sama yang dibilang Mas Aji. Jadi ketika rasa cinta itu timbul, bikin karyanya tuh tenang banget gitu. Dan rasa cinta itu ternyata menjalarnya ke keluarga tentunya, ke alam akhirnya jadi istilahnya apa ya yang bisa kita buat di dunia ini ya? Kalau aku mati, aku mau ninggalin apa di dunia? Itu kan rasa cinta sebenarnya. Aku mau ninggalin apa di dunia gitu. Yang akhirnya tumbuh ke aku berarti punya kesadaran untuk membangun kesadaran ke pendengarku. Lagu seperti apa yang bisa secara subliminal masuk ke mereka tanpa harus tanpa harus mengajari gitu ya, tanpa harus mendikte dan segala macam. Ya hal-hal seperti itu yang akhirnya muncul. Jadi memang kembali ke titik nol, kembali ke kesadaran itu sendiri jadi sangat penting dan ujungnya menumbuhkan cinta terhadap diri sendiri, keluarga dan alam. Itu yang akhirnya muncul. Ya oke. Tepuk tangan buat teman-teman semua panelis, dan kita masih punya waktu ternyata. Kalau ada dari teman-teman audiens yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan sekarang juga karena durasinya terbatas. Ayo 1, 2, 3 angkat tangan. Saya Tian dari Tangsel, dari Kak Gita, Mas Kun sama Mas Haji dan Kak David. Jadi ada muncul pertanyaan bahwasanya bagaimana dengan adanya paradoks atau kesenjangan di saat kita harus lebih slow living, embrace ourselves, pelan-pelan gitu ya. Tapi di satu sisi perlu akselerasi karena kerusakan lingkungan sudah sangat cepat terjadinya. Di saat kita ngobrol beberapa jam ini hutan tetap dibabat dan sebagainya lah ya, tetek bengek itu yang
memang di luar kontrol dan kendali kita, tapi bagaimana kita di saat juga menerima banyak informasi ya Mas Haji ya, lewat following kita dan lain-lain, tetap terpapar isu itu gitu. Kita sebagai makhluk yang sudah sadar hadir di acara ini, atau bahkan ada aktivis lingkungan menanggapi paradoks atau kesenjangan itu. Makasih. Terima kasih Mas, pertanyaan bagus sekali. Mungkin Mas Aji nih Mas, gimana Mas bisa aktif Ya, tapi slow gitu? Akhirnya berat lah saya yang malah ya kan. Ini gara-gara tadi saya pindah itu. Oke. Sih nggak bisa dong. Oh, iya. Nggak bisa. Padahal mau nanya Mas. Iya. Oke, pertanyaan bagus sekali. Saya tidak membenci kecepatan. Ya. Hanya saja saya berusaha menyeimbangkan, menyelaraskan supaya tidak terlalu cepat. Terlalu lambat itu ada kurangnya. Terlalu cepat itu juga ada kurangnya. Nggak punya apa-apa itu ada kurangnya. Nggak punya materi, nggak punya uang, ada kurangnya. Tapi yang jarang sekali kita sadari adalah berlebihan uang, berlebihan materi, itu juga mengundang banyak masalah. Sehingga saran saya, kita perlu kembali lagi ke, kalau merujuk ke filosofi Jawa, sakmadyo. Middle path is the healthiest path, healthiest way. Kalau bicara kita ingin mengajak orang untuk, ayo kamu mencintai alam, tapi dengan cara agresif, itu pun saya juga tidak setuju. Karena itu pun juga, jadi gini, kayak misal judul ini saja ya, perlombaan menuju cukup. Berarti di sini pun juga masih ada dorongan di dalam diri kita untuk meraih sesuatu, yaitu kondisi cukup itu. Berarti kita tidak cukup dong. Bisa dipahami teman-teman? Ya, lomba dan cukup tuh paradoks sebenarnya Mas ya. Iya. Karena kalau bicara soal cukup itu sendiri memang tidak menarik untuk dijual. Yang menarik dijual adalah, ayo kamu lebih banyak, lebih keren, lebih ini. Berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Agresivitas kita untuk menjadi lebih baik, itu juga agresif loh. Nah kalau kita mau bareng-bareng menyelaraskan kembali, bagaimana kita melihat cukup, bisakah kita menerima apapun kondisi kita, tanpa menegasi apapun yang sedang kita alami. Kalau memang kita baru di kondisi yang serakah, kondisi yang kepingin cepat, bisakah kita hanya menerima, oh iya ya, aku sekarang baru serakah, sekarang baru cepat. Tanpa berusaha mengajak, memaksa diri untuk, ayo, harus pelan. Itu pun juga ada agresivitas kan? Karena dengan menerima, hanya menyadari bahwa diriku masih cepat, diriku masih serakah, barangkali hanya dengan benar-benar menerima, menyadari kondisi kita, di situ muncul keluasan, kelapangan. Dan disitulah cukup yang sebenarnya. Sehingga kalau kembali ke pertanyaan tadi, ya menyuarakan untuk menyelamatkan bumi, dan saya setuju dengan kita, menyelamatkan bumi itu terlalu heroik. Biarkan tugas Avengers saja yang menyelamatkan bumi. Kita sebenarnya yang menyelamatkan diri kita sendiri. Dan upaya kita untuk menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan bumi itu secukupnya saja. Karena bisa jadi agresivitas itu juga akan berdampak merusak, memunculkan kerusakan-kerusakan berikutnya. Barangkali kerusakan relasi dengan orang yang kita paksa dia untuk, ayo kamu harus mencintai alam, ayo kamu harus mencintai bumi. Ada kerusakan lagi ya. Atau kita jangan-jangan dalam upaya menyuarakan ayo mencintai alam, mencintai bumi, kita ingin mengorbankan relasi kita dengan orang lain. Barangkali esensinya kan compassion. Ya. Compassion kepada alam, juga compassion to others kan. Ya. Saya rasa seperti itu. Ya. Oke, beri tepuk tangan buat ketiga panelis. Mungkin menutup sesinya saya ingin bertanya pertanyaan pamungkas buat ketiganya. Kalau bisa meredefinisi ulang kata cukup gitu, kira-kira apa dari ketiga panelis kita? Apa Mas cukup buat seorang Kunto Aji? Aduh, cukup apa ya? Yang paling pertama cukup
setelah saya pelajari soal waktu saya membuat album itu, kembali ke titik nol adalah saya tidak harus lebih. Jadi growth itu tidak selalu ke atas. Tapi membayangkan diri saya ini bukan bangunan yang dibikin levelnya semakin tinggi, tapi seperti ranting yang mencari matahari untuk bisa terus hidup. Iya, jadi istilahnya tumbuhnya tidak selalu ke atas, tapi mencari kehidupan itu tadi yang saya pikir. Tepuk tangan dong buat Mas Kun. Yeay. Kak Gita. Mungkin kalau aku dari sisi cukup itu agak, kalau divisualisasi tuh emang kehidupan tuh kayak spiral sih kalau menurutku. Jadi spiral yang kayak oke, ini ekstraktif industri ya, bor. Tapi kan gak selalu ya. Jadi spiral yang kayak naik ke atas terus gitu. Dan seringkali kalau kita bicara tentang cukup, itu terkesan memang kita tidak boleh tumbuh gitu. Nah mungkin redefinisinya adalah sebetulnya tumbuh itu harus, dan evolusi itu sesuatu yang gak bisa dibendung. Tapi cukupnya itu adalah menyadari bahwa ada boundaries, barriers yang gak bisa ditabrak. Seperti planetary boundaries. Jadi bumi kita ya memang daya tampung, daya dukung, daya lentingnya seperti itu. Sehingga kalau kita definisikan cukupnya berarti ya kita tumbuh terus. Tapi kita harus ingat ada hal-hal yang tidak bisa dilewati. Cuma kehidupan tidak hanya di bumi. Jadi kalau kita melihat ini sebagai ekspansi kemampuan dan pertumbuhan manusia untuk mengeksplorasi apa yang ada di luar sana, di seluruh semesta, maka kehidupan juga jadi lebih exciting. Kita bisa tetap tumbuh selama kita sadar kalau ada boundaries yang tidak bisa kita langgar, jangan dilanggar. Gitu. Jadi nanti kita bisa tuh main-main ke planet lain, melihat apa, karena memang kan bumi akan ditelan sama matahari juga anyway gitu kan. Jadi kita gak akan survive sebagai civilization kalau kita gak explore. Kata Gundam juga gitu dari 1980-an gitu. Jadi mungkin itu. Jadi kayak limitless growth yang mengingat boundaries itu adalah cukup. Ya, terima kasih Kak Gita. Nah terakhir Mas Haji. Cukup. Kita perlu melihat bahwa mungkin kita kayak dapat dijejalin, tidak ada yang tidak mungkin gitu, limitless, tidak ada batas gitu. Karena mungkin itu kan fenomena inflasi motivasi ya, kita dicekokin seperti itu. Tapi saya rasa hidup ini ada batasnya. Ada kok yang nggak mungkin di hidup ini. Itu satu. Yang kedua terakhir adalah kalau saya tetap ada dorongan untuk kepengin lebih lagi, kepengin lebih banyak lagi, kepengin punya, memiliki lebih lagi. Tapi setiap kali seperti itu saya selalu mengingatkan diri saya bahwa ketika yang saya punya lebih dari yang saya butuhkan akan menimbulkan penderitaan. Ketika yang saya punya lebih dari yang saya butuhkan akan menimbulkan penderitaan. Entah itu buat diri saya maupun buat orang lain. Kita perlu bertanya ke diri sendiri, maukah kita menerima konsekuensi itu? Ketika yang kita punya lebih dari yang kita butuhkan, memunculkan kerumitan-kerumitan, penderitaan-penderitaan, masalah-masalah di hidup kita maupun di hidup orang lain. Dan mungkin ya, ini hipotesa saya, hidup ini zero sum game. Sebesar apa gembira yang kita alami, sebesar itu pula sedih yang akan kita alami. Dengan mengingat itu, semoga kita bisa ngerem diri kita untuk tidak berlebihan. Yes. Terima kasih buat ketiga panelis, buat kita Mas Kun, Mas Haji juga sudah berbagi. Dan mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat para hadirin semua. Terima kasih. Dan juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Yang sangat interaktif sekali ya. Ya mohon izin, mohon maaf gitu ya kalau ada salah-salah kata. Baik dari moderator maupun dari para panelis, mewakili para panelis. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Dan saya David Irianto mewakili teman-teman juga di sini. Pamit undur diri, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam lestari.